Ntar kapan-kapan ya, lo mesti tunjukin kamar lo bro. Yang satu tembok, fotonya muka lo semua itu loh. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini adalah episode yang spesial karena kita akan ngebahas satu rumah buatan kantor gue nih. Kantornya arsitektur yang lagi mau kita bahas. Nah, ini sebenarnya adalah renovasi sederhana teman-teman. Jadi renovasinya itu nggak menyeluruh, tapi parsial aja. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah-sebelah itu ada rumah versi standarnya. Nah, habis itu kita ubah jadi kayak gini nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini renovasinya itu dia ngemajuin satu dak ke depan nih. Nah, habis itu kita tambahin di situ ada Lee Kuan Yew-nya, teman-teman. Nah, di bagian atasnya itu ada balkonnya sedikit. Balkonnya itu kita pakai si wire mesh itu. Habis itu digabungin sama handle dari conwood nih, teman-teman. Teman-teman tahu conwood itu selalu kita bilang adalah satu material semen yang menyerupai dari kayu nih, teman-teman. Jadi hasilnya bisa benar-benar kayak kayu. Nah teman-teman, ini waktu kita bikin di bagian sini itu dimajuin nih teman-teman. Tadinya di sini adalah bekas dari kolam ikan. Habis itu ditutup, tapi bagian kolam ikannya itu nggak ditutup. Jadi di bawahnya ini dipakai lagi sama pemiliknya untuk jadi satu tempat penyimpanan nih teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat nih, begitu kita naik tangga, ini adalah perpaduan antara conwood sama keramik model kunci nih. Bagus ya jadinya ya. Jadi unik gitu rumahnya. Jadi kesannya rumahnya lebih homey. Nah teman-teman bisa lihat ini keramik yang kita pakai di sini juga warna abu-abu. Keramiknya gunain ukuran 25 x 25 nih teman-teman. Dan itu full sampai depan. Jadi bagian depannya itu teman-teman bisa lihat udah nggak ada semen dari developer lagi kayak di rumah-rumah standar. Kalau untuk jendelanya ini masih ngepakai punya developer. Kita cuman ngebungkus rumah ini pakai satu keramik motif bata. Nah ini buatannya Roman teman-teman. Jadi kelihatannya bagus. Dan ini tuh interlock nih teman-teman. Nah kalau kita masangnya rapi dari jauh nggak akan kelihatan interlocknya. Jadi kesannya itu benar-benar dari bata warna putih. Nah teman-teman harus lihat kalau kita bikin rumah itu sampai bagian sini-sininya juga harus kita kasih si keramik itu. Kenapa? Satu, untuk ngejaga supaya dia tetap selalu bersih. Yang kedua, biar lebih detail rumahnya. Jadi kelihatannya semuanya benar-benar dipikir. Jangan lupa kalau kita bikin satu rumah, kita harus rencanain lampu-lampunya nih teman-teman. Makanya di sini banyak banget lampu yang dipakai. Itu sudah direncanakan dari awal. Listriknya kan di bawah tanah teman-teman. Nah supaya makin rapi lagi daripada ada box listriknya, ini kita pindahin listriknya ada di bawah tangga ini teman-teman. Nah, bagus ya. Jadi kita sebagai arsitek juga harus punya teman-teman listrik dari PLN yang bisa ngebantu kita untuk pindahin posisi listrik. Nah teman-teman bisa lihat ini adalah signage-nya nih. Jadi kalau kita pengen punya rumah, pengen kelihatan lebih menarik, nomor satu yang paling gampang adalah ganti signage-nya jadi kayak gini, jadi menarik kan? Nah teman-teman bisa lihat ini adalah pintu dengan kawat nyamuk nih. Jadi kalau teman-teman kepengen punya rumah yang bebas nyamuk bisa gunain si pintu model kayak gini. Jadi kita tetap dapat anginnya tapi nggak diganggu sama nyamuk yang nakal. Nah sekarang kita mau masuk rumahnya nih teman-teman. Sedikit cerita. Rumah ini adalah rumah dari satu pasangan yang menurut gua selera desainnya bagus teman-teman. Jadi ketika kita punya klien yang selera desainnya juga bagus, biasanya rumahnya bakal juga bagus. Karena ketika kita lagi ngobrolin masalah desain, mereka juga mengerti tentang masalah desain. Kalau buat kita pribadi, buat kantor kita, ini adalah repeat order kedua. Sebelumnya kita udah pernah ngerjain rumahnya Mas Febri ini sama Bu Dokter, karena ini sebenarnya Bu Dokter ini juga adalah dokter anaknya Luna, anak gua nih. Jadi
Ini adalah rumah yang kita bikin kedua untuk pasangan ini, teman-teman. Kenapa gue bilang mereka punya selera yang bagus? Teman-teman bisa lihat, kalau untuk furniture-nya dari awal rumah ini dibeli, waktu mereka beli dari standar, mereka milih-milih furniture-nya udah modelnya bagus nih, teman-teman. Nah, seperti model kayak gini, ini kan modelnya klasik ya. Ternyata begitu kita masukin ke dalam rumah ini, habis itu mereka memadukan sama herringbone kayak begini, ini jadinya kelihatannya bener-bener pintu masuknya itu berkesan mewah nih, teman-teman. Apalagi ditambah satu cermin bulat yang bikin tampilannya makin kelihatan homey nih. Yang jelek dari cermin bulat ini cuman karena ada mereka berdua tuh di situ. Nggak ada emang. Nggak kelihatan ya? Oke, dan sekarang kita masuk dalam sini. Nah, ini yang gue suka, dikasih tanaman-tanaman asli. Jadi rumah itu kelihatannya lebih adem. Sedikit cerita, karena ini adalah proyek renovasi, teman-teman mesti tahu. Jadi di sini itu awalnya ada satu tembok nih. Nah, di bagian sini temboknya itu berhenti sampai sini. Habis itu di dalam sini, seperti standarnya developer, itu adalah bagian dapur. Dan ada ruang gudang. Nah, sekarang kita gunain satu konsep open space. Jadi kelihatannya lebih luas, teman-teman. Tapi ada kesulitannya. Kenapa? Karena ini bentangannya begitu besar. Dari sini sampai sini ya. Ini kita pakai keramiknya itu homogeneous style 80-80. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 8. Hampir 6 meter nih bentangannya, teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai arsitek harus bekerja sama anak sipil nih, teman-teman. Waktu itu kita minta tolong sama orang sipil untuk menghitung berapa besaran kolomnya yang bisa digunain dan berapa besaran baloknya yang bisa digunain untuk menahan bentang seluas ini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu furniture bawaan dari rumah yang lama. Tapi ketika kita ngedesain rumah ini, kita juga sudah memperhitungkan nih akan diletakkan lagi di sini. Setelah itu, kita sudah berpikir ketika kita ngedesain bareng-bareng sama kliennya, ini akan digunakan lagi di sini. Jadi kita mesti mikirin ini harus fit in. Oke, ini teman-teman bisa lihat, karena ini udah ruangannya luas, jadi nggak perlu lagi terlalu banyak furniture, teman-teman. Jadi kita tuh punya satu ruangan yang benar-benar lega. Nah, di bagian sini teman-teman lihat, ini ada satu sofa yang gede banget. Dan menurut gue udah sangat cukup untuk rumah ukuran seperti ini. Nggak perlu lagi kita tambahin sofa-sofa lagi. Jadinya akan terlihat terlalu penuh. Nah, di bagian sebelah sini teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu sudut yang zen nih menurut gue. Kenapa? Karena di bagian sini ada satu kotak ini, cocok banget nanti dikasih satu sofa duduk, satu seater, gunanya untuk baca-baca buku nih. Nah, ini bisa jadi satu sudut yang menarik untuk jadi ruang baca itu. Nah, teman-teman bisa lihat, inilah yang gue bilang, gue suka banget sama klien ini. Kenapa? Karena klien ini seleranya juga keren. Ini adalah ide dari si klien ya, untuk bikin satu tembok yang warnanya berbeda kayak begini. Habis itu kita kasih satu garis warna putih. Caranya gimana sih, teman-teman, kalau kita mau bikin kayak gini? Caranya adalah kita cat dulu putihnya. Habis itu kita kasih solasi kertas yang lurus. Habis itu dikasih solasi kertas lagi di sini, baru kita cat warna pink ini dan warna biru muda ini. Hasilnya jadi ngebikin interior ini kelihatan lebih seger. Dan di sini ada satu jam. Jam ini udah ada di sini sebelum kita renovasi. Dan ini adalah pesanan dari yang punya rumah, jangan sampai rusak. Jadi ketika kita ngebikin rumah ini, kita jaga bener nih jamnya. Kalau kita sekarang menjadi kontraktor, kita harus mikirin barang-barang kesayangan dari yang punya rumah. Nah, ini kita jaga betul. Jadi ketika semua ini udah berdebu, nggak karu-karuan, tapi ini masih bertahan, bisa hidup nih. Dan tetap bagus. Itulah, kita harus bisa ngejaga barang. Sama seperti Bang Bewok, dia harus belajar menjaga cinta dan cita-cita. Nah, teman-teman, sekarang kita mau masuk ke daerah si dapurnya nih. Dapurnya itu dikasih satu island kecil di sini. Ini adalah kerjasama kita sama salah satu desainer interior. Jadi yang ngerjain interiornya ini adalah teman dari si kliennya. Jadi kita bagian konstruksinya. Kebetulan pasti hasilnya bagus karena gue bilang tadi selera yang punya rumah juga bagus. Jadi teman-teman bisa lihat ini di sini ada islandnya. Islandnya itu dilengkapin sama satu kursi bar kayak gini.
Dan ini tuh enak banget untuk dipakai sambil ngopi-ngopi pagi-pagi atau sambil makan-makan santai nih teman-teman di sini. Misalnya kita lapar malam gitu, kita mau masak Indomie, ini enak banget nih buat makan yang ringan-ringan. Nah, teman-teman bisa lihat ini semuanya full putih dan ini adalah duko nih teman-teman. Jadi gue paling suka kalau misalnya punya dapur itu nggak terlalu banyak pernak-pernik kayak gini nih teman-teman. Jadi ini flat aja semua. Habis itu dikasih satu handle kecil gini warna hitam. Itu ngebikin rumah ini benar-benar clean banget. Dan yang gue suka apa? Ini top table-nya ini kelihatannya adalah dari marmer white Carrara. Padahal bukan. Ini adalah solid surface motif white Carrara teman-teman. Hasilnya di bagian sini plain-nya itu bisa benar-benar rapi. Nah teman-teman, ketika waktu kita ngerjain rumah ini adalah salah satu kompor bawaan dari rumah yang lama yang sebelum direnovasi ini. Nah, ketika kita ngerenovasi ini semua, kita harus mindahin barang-barang ini ke tempat yang aman. Kebetulan yang punya rumah ada satu tempat lagi yang bisa dipakai untuk nyimpen-nyimpen barang. Nah, waktu itu kita tugasnya sebagai kontraktor itu harus juga mindahin barang-barang ini ke rumah yang satunya. Jadi tugas kita tuh sebagai kontraktor begitu lengkapnya. Jadi kita harus mindahin ini dalam keadaan baik untuk bisa dibawa ke rumah yang satunya. Nah ini teman-teman, ini juga waktu itu pindahan juga. Jadi teman-teman bisa lihat, ini adalah satu cooker hood teman-teman, sederhana aja. Tapi pas banget sama si interior warna putih ini. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini ada sink ya. Sinknya ini pasti bagus, kenapa? Karena teman-teman bisa lihat nih. Ini benar-benar full peredam, jadi ketika kita nyalain air itu nggak akan berisik kalau malam. Habis itu yang kedua yang gue suka adalah ininya nih teman-teman. Nah ini kerannya ini itu benar-benar bagus banget nih modelnya. Dan ini bisa, enak ya. Jadi ini di sini ini ada pencetannya teman-teman yang model kayak gini, taruh begini, dia nempel karena ada magnetnya. Itu berapaan man? Yang model kayak gitu keren? Tanya Medoy dong. Berapa deh? Yang model kayak gitu? Ada kali 2 juta. Satu? Ada lah. Sampai 2 juta lah. Ya kan, kalau gue yang ngomong ntar lo nggak percaya. Lo mesti Doy yang ngomong. Ya kan, 2 juta bro harganya. Kenapa? Karena gitu bro, kalau kita milih rumah itu perintilan-perintilan kayak gini yang bikin kita makin keren rumahnya. Jadi selalu gue bilang ada harga, ada rupa. Sama seperti si lampu ini nih teman-teman. Lampu ini itu pakai Edison Light nih teman-teman. Ini adalah lampu model industrial. Walaupun ini teman-teman bisa lihat di sini putih-putih semua, kadang-kadang kita harus berani main lampu-lampu yang kayak gini. Ini semua tuh kan kesannya bener-bener clean ya. Tiba-tiba kok ada industrialnya sendiri. Nggak apa-apa teman-teman. Kenapa? Karena jadinya juga bisa lucu nih. Nah, sebagai variasinya, dapur ini gunain warna coklat di bagian sininya nih teman-teman. Dan udah disiapin di sini ada 2 stop kontak. Walaupun ini dapur yang tadi gue bilang putih-putih semua, tapi teman-teman bisa lihat. Ini handle-nya model industrial nih. Ternyata cocok juga ya digunain untuk rumah dengan desain yang putih-putih kayak gini. Dan udah soft closing teman-teman. Oke, ini ada apa di sini? Nah, ini tuh ada laci kecil yang bisa digunain untuk naruh perkakas-perkakas di dalam dapur ini. Nah teman-teman bisa lihat nih belakangnya island itu masih ada tempat buat naruh-naruh seperti saus atau apa-apa segala macam, kecap kecil-kecil semua masih bisa ditaruh di sini tanpa mengganggu pandangan dari sebelah sini nih. Kalau ada tamu datang mereka nggak bisa ngelihat di bagian situ. Jadi kan misalnya kita taruh mesis atau taruh apa gitu segala macam masih bisa di sini. Di bagian sini itu kelihatan, di bagian sananya orang ketika ada yang bertamu nggak bisa lihat. Ini adalah satu kulkas side by side. Jadi ketika kita tuh mau milih kulkas, selalu gue ingetin, itu harus jaraknya bener nih. Jadi kan kalau kayak gini bener-bener fit in banget sama dapurnya teman-teman. Ini keren banget kulkasnya, jadi pencet bisa. Oh. Buat ngambil wine emang? Apa? Buat ngambil minuman? Emang lu pikir semua orang minum alkohol kayak lu? Lo aja itu. Cuman lu doang, kan lu gue bilang. Ntar bini lu ngadu lagi, sama gua ya kan. Harga nih pulangnya larut malam, itu minum atau kemana? Nah teman-teman bisa lihat, ini adalah satu pintu yang lebar banget nih. Ini bawaan developer sebenarnya teman-teman. Kalau kita mau bikin satu pintu yang lebar kayak begini,
Itu inget ya, di bagian sininya itu harus ada pembesiannya nih teman-teman. Karena di bentangannya kan bener-bener lebar ya. Jadi bener-bener harus ada pembesiannya di sini. Beton bertulangnya. Itu di situ ada conwoodnya nih teman-teman. Nah, conwood itu kita pakai untuk jadi bahan teras. Jadi kesannya rumah ini tuh bener-bener homey banget ya, karena berasa kayu-kayu di luarnya. Nah, fungsinya dari si pintu yang lebar ini itu apa sih teman-teman? Fungsinya adalah menarik ruang luar ke dalam. Jadi perasaan di dalam rumah ini tuh semakin lowong lagi. Nah, di sebelah sini, ini kita jadiin satu ruang makan dengan keramik motif yang sama nih, sama yang di depan tadi, motif keramik kunci nih teman-teman. Nah, habis itu ditambah lagi di sini ada cermin sedikit, fungsinya untuk hiasan yang pasti, dan yang kedua untuk ngelebarin ruang makan ini. Nah, ini dicat biru di bagian sini. Kalau kata pemiliknya, ini dia punya ide dari Pinterest ya teman-teman. Jadi ketika kita pengen nyari ide-ide itu, kita bisa nyari di Pinterest teman-teman. Nah, ini yang seperti gue bilang, kalau kita punya satu meja makan, walaupun bentuknya bulat-bulat, kita harus bentuknya akhirnya mengotak nih. Jadinya enak banget pas buat si meja makan ini. Yuk, sekarang kita ke bagian sini nih teman-teman. Nah, ini kalau untuk renovasinya di bagian sini itu tangganya kita finish lagi pakai keramik kunci kayak gini yang dipadu sama si conwood. Itu juga di sini nih, kita juga gunain di sini. Nah, ini kita kasih di sini ada pegangan. Karena nantinya kalau misalnya ada orang tuanya yang punya rumah dateng, kan udah senior teman-teman, jadi udah disiapin pegangan tangan untuk mereka. Nah, teman-teman bisa lihat, ini juga adalah bagian dari renovasinya. Tadinya keramiknya bawaan developer, kita ubah jadi pakai homogeneous style 60-60, motifnya marmer nih teman-teman. Nah, inilah teman-teman, suka banyak yang ketipu. Ini itu adalah homogeneous style teman-teman. Jadi walaupun motifnya benar-benar kelihatan kayak marmer, tapi ini sebenarnya homogeneous style. Jadi itu banyak yang ketipu teman-teman. Itu yang ngebikin sekarang kamar mandi zaman sekarang itu bisa kelihatan mewah. Nah, kalau untuk bawahnya jangan lupa. Kalau untuk bawahnya jangan lupa kita pakai homogeneous style juga yang motifnya sama dia, tapi keset. Nah, jadi aman ketika kita gunain untuk mandi. Yuk, sekarang kita masuk ke kamarnya. Untuk kamar yang ini, renovasinya adalah yang seperti gue bilang tadi. Di bagian sininya itu kita kasih satu jendela nih teman-teman. Nah, di jendela di sini, dan ini tuh nanti bisa dibuka. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang gue bilang tadinya ini adalah bekas dari tuh. Ini masuk ke dalam nih teman-teman. Masuk ke dalam banget karena ini tadinya adalah bekas kolam ikan nih teman-teman. Nah, sama dia diselesain pakai furniture begini. Tutup, dan di sini teman-teman bisa bayangin kita nyantai di sini sambil main handphone, ya kan, bisa baca buku apa segala macem. Jadi bener-bener enak nih teman-teman sambil bisa mandang-mandang ke depan. Dan yang gue suka, pemilik rumahnya juga ini suka banget sama tanaman. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, itu tanaman itu kita jagain tuh dari awal tuh. Itu adalah tanduk rusa teman-teman. Tanduk rusa kalau udah segede gitu harganya mahal banget teman-teman. Itu harus bisa dirawat dengan baik. Walaupun kita di sini ngerjainnya bak-buk kotor segala macam, tapi tanaman tetap harus kita jaga. Tahu nggak kenapa tanaman harus dijaga, bro? Apa? Harus aja pokoknya biar bagus. Kagak. Terus? Nyokap gue landscape. Kalau tanaman rusak, nyokap gue ngomel. Gue nyokap lo landscaping ya? Iya. Ngomel mulu dia sama tanaman. Makanya kalau datang ke rumah gue nih, tanaman di rumah jelek, dia yang ngomel paling. Ya gitulah, kita kan harus takut sama nyokap kan. Kalau lu takut nggak? Takut lah. Sama nyokap ya? Takut lah. Tapi nyokap lu bilang nggak jadi kawin. Tadinya tuh kamarnya cuma segini teman-teman. Nah, ini kita selesaiin di sini, ada dak betonnya. Habis itu kita kasih jendela sudut nih teman-teman di sini. Nah, bagus ya jadinya. Jadi kita bisa mandangnya itu agak luas nih teman-teman. Nah, di sini ada satu yang bagian hidupnya. Nah, di sini yang gue suka adalah kita taruhnya tuh di sini nih. Jadi kita bisa di sini lagi dipakai buat tidur. Kita mau nyantai di sini bisa ditutup sini. Jadi nggak ngeganggu yang ada di sini. Nah, itu makanya udah disiapin satu spotlight yang bisa digeser-geser nih di sini. Ya, ini spring bednya belum dipasang teman-teman. Tapi yang gue suka adalah pemilihan. Nah, ini nih. Ini yang bagus nih teman-teman.
Jadi ketika si pemiliknya itu mau beli lemari ini, dia tuh udah ngukur banget nih dari sini sampai sini. Ukurannya berapa? Jadi dia benar-benar fit in banget ada di sini. Jadi pas banget. Nah teman-teman lihat nih, ini handrailnya itu juga dari Conwood nih teman-teman. Nah ini adalah pakai besi 44. Ini motifnya industrial ya. Jadi teman-teman kalau kita ngedesain itu harus berani teman-teman. Walaupun di dalamnya ini itu benar-benar clean modelnya, tapi tiba-tiba dikasih industrial jadinya juga manis kan? Ini pakai perforated nih teman-teman. Yuk. Nah, jangan lupa nih teman-teman, ketika kita punya satu tangga, jangan lupa dikasih plain. Dan di bagian sininya itu benar-benar di finishing sama keramik. Jadi semuanya itu ketika disapu atau dipel bisa tetap selalu bersih. Nah, teman-teman, sekarang kita udah di lantai 2 nih. Jadi rumah ini itu full diganti keramiknya semua. Pakai 80-80, habis itu teman-teman bisa lihat nih, langsung ketemu satu ruang tengah nih. Nah, itu digunain di sini bisa untuk bekerja nih teman-teman. Sekarang kan lagi zamannya work from home, jadi tempat kerja kita juga harus bagus. Ini masih pakai motif herringbone dan di sini udah disiapin satu stop kontak teman-teman. Nah, di bagian sini ada apa? Ini ada yang seru teman-teman. Di sini ada sunroom ya. Sunroom itu apa teman-teman bisa lihat? Ini kita kasih dia di sini besi hollow 4x6. Di atas itu kita kasih kaca nih teman-teman. Jadi seru banget. Di sini ketika kita pagi-pagi bisa duduk-duduk santai di sini, makanya di sini disiapin yang ada buat tempat ngopinya, sambil nikmatin sinar matahari yang banyak di sini nih. Ini cocok banget kan, zaman sekarang kita harus ngikutin anjuran pemerintah untuk selalu berjemur. Nah di sini teman-teman bisa lihat masih ada satu tempat. Di sini kita kasih satu pintu kaca supaya mataharinya benar-benar bagus. Kenapa? Karena ini kan namanya juga sunroom. Jadi mataharinya itu adalah satu yang kita cari. Nah, jangan lupa teman-teman di bagian sini kita gunain roster supaya ruangan di sini selalu sirkulasi udaranya baik. Ini berasa banget ada anginnya di sini, teman-teman. Dan kita pilih warna rosternya yang abu-abu. Wah, itu kaca atas itu harus berapa tebal sih? Supaya kalau dia posisi di atasnya. Kalau di atas kayak gini bagusnya itu 10 sampai 12 mili, Bro. Teman-teman bisa lihat di situ ada lampu-lampunya itu. Nah, itulah jadi ketika kita udah mateng mikirin desainnya, lampunya itu bisa ada bagus di situ tuh, teman-teman. Jadi bisa buat nambah ambience dari rumah ini. Cuman ketika kita mau bikin kayak gitu jangan lupa harus dari awal desain. Sekarang kita mau ke belakang sini ya. Oke, belakang sini adalah digunain untuk sekarang sementara gudang, tapi sebenarnya ini adalah kamar asisten rumah tangganya nih, teman-teman. Nah, di sini nanti bisa jadi kamar. Ini nggak dirubah sama sekali karena ini bawaannya. Di sini ada kamar mandinya dan di sini adalah bagian untuk ngejemurnya. Kalau ini kita yang buat, di sini ada tempat jemurnya lagi. Cuman ini sekarang masih berantakan ya teman-teman. Nah, di sini ada rooster-roosternya juga. Dan di sini ada buat pemipaan untuk air bersihnya. Teman-teman, yang tadi gue bilang di sini adalah ruang kerjanya, di sini ditaruh buat naruh buku-bukunya dong. Nah, ini bisa jadi contoh buat Bang Bewok. Jadi ketika kita punya satu keluarga itu harus punya foto keluarga yang bener-bener ceria kayak gini, ya kan? Jangan foto tuh sendiri narsis-narsis saya gitu loh. Narsis-narsis aja Bu. Lo tahu nggak teman-teman? Jadi setiap kita sekarang abis nge-review rumah kan kita biasanya foto di depan rumahnya. Tahu nggak, si Bang Bewok itu selalu minta satu foto buat dia sendiri. Ya. Iya, bener. Narsis banget nih orang nih sebenarnya. Gitu. Siapa sih Bang? Kagak ada, gue minta foto sendiri. Ntar kapan-kapan ya, lo mesti tunjukin kamar lo, Bro. Yang satu tembok, fotonya muka lo semua itu loh. Masuk dalam ya. Nah, ini adalah ruang tidur anaknya. Jadi teman-teman, keluarga ini ada 2 anak perempuan nih teman-teman. Nah, kamarnya tadi kan 2 di sini. Itu kita jebol. Nah, ini makanya ada satu kolom yang masih disisain dan di sini juga masih ada balok yang disisain. Ini kita jebol supaya kamarnya ini luas. Karena jarak umurnya 2 anak ini nggak terlalu jauh, jadi mereka benar-benar berteman. Jadi pengennya tidur berdua nih teman-teman. Jadi disiapin 2 tempat tidur yang enak kayak gini nih. Cuman sayangnya waktu itu belinya salah. Nah, ini si klien gue juga cerita, dia belinya tuh kelebihan nih dikit. Tapi it's okay lah, masih manis kelihatannya. Dan ini di bagian sini ada satu kamar mandi khusus buat si anak-anaknya ini nih. Nah, di bagian sininya ini takutnya nanti satu saat berubah pikiran, makanya di bagian sini kita kasih gypsum.
Oke, ini yuk lihat kamar mandinya. Masih pakai motif yang sama, marmer yang tadi. Habis itu teman-teman bisa lihat tuh ada pemanas airnya. Udah rapi instalasinya. Dan jangan lupa ada exhaust-nya dan ada lubang kontrolnya. Nah, si Mas Febri ini, yang pemilik rumah ini adalah ayah yang sangat mencintai anak-anaknya. Jadi dia tuh suka banget sama motif-motif kayak gini nih. Jadi dibikinin spesial untuk anak-anaknya nih teman-teman. Dibikin motif gunung-gunung kayak gini. Dan hasilnya gue yakin ini sebenarnya nyontek di Pinterest nih kali atau nyontek-nyontek di Google. Tapi ini bener-bener ngebikin kamar ini berasa cerianya, young gitu. Kalau Bang Bewok sih kayak gitu. Ya kan? Bajunya aja CDC. Jiwanya mah sebenarnya rainbow. STW dong. STW aja lu. Dia maunya muda. Nah, karena ini tadi adalah 2 kamar, begitu ini dijebol di bagian sininya, teman-teman, ini tuh jadi satu tempat buat main nih. Makanya tuh teman-teman bisa lihat di sini ada satu lemari buat bajunya dan bagian sini bisa digunakan untuk bermain. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian situ itu adalah pohon Lee Kuan Yew yang kita tanam nih, teman-teman. Begitu dia udah panjang-panjang kayak gitu ngebikin rumah ini kesannya adem banget ya. Sekarang dari kamar anaknya, teman-teman tahu tadi ini bagian tangganya. Sekarang kita menuju ke kamar tidur master. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita masuk ke dalam kamar tidur masternya nih. Ada satu lemarinya itu bagus banget ya, modelnya kaca-kaca gitu. Cuman ya selalu gue ingetin kalau kita pakai model kaca-kaca gini berarti pakaiannya itu harus selalu tertata rapi. Cuman ini pemilik rumahnya gue yakin orangnya rapi. Karena emang bener-bener dari rumahnya dulu, walaupun rumahnya tipe standar, tapi emang kita masuk rumahnya itu sebenarnya udah homey dan rapi. Sekarang makin rapi lagi karena semuanya bener-bener baru. Nah, di sini di atasnya headboard ini custom. Ini tuh dikasih satu LED nih, teman-teman. Nah, ini bisa nerangin ke sini, nanti akan ditaruh satu lukisan-lukisan atau foto-foto nih, teman-teman. Yang gue suka dari kamar ini adalah kamar ini punya satu jendela yang benar-benar besar nih, teman-teman. Jadi ketika pagi-pagi baru bangun, kita bisa ngelihat benar-benar pandangannya itu hijau banget. Apalagi kebetulan banget ini ada satu pohon yang emang dari awalnya udah di sini dan nggak kita potong. Ini jadi benar-benar ngebikin rumah ini berkesannya benar-benar hijau banget. Cuman sayangnya teman-teman, ini ada satu tralis-tralis bawaan dari developer yang mau dibuang juga sayang waktu itu. Andaikan ini bisa hilang, ini akan lebih clear lagi. Jadi balkon, enak. Cuman ya sayang waktu itu soalnya pertimbangannya bro. Karena mau dibuang kan sayang. Sama kayak lo lah. Kagak usah pakai sayang-sayang, buang aja. Apa? Cialah yang bener. Kamu tuh kayak gitu, kerekam di kamera kamu. Aduh, dan Cel, jangan dibuang. Anjing. Nah, ini di sini dikasih satu meja yang udah lengkap sama listrik-listrik ya, teman-teman. Dan ini bisa digunain untuk kerja juga nih kalau lagi masih mau kerja di kamar, masih bisa ditaruh di sini. Dan kalau emang mau dikasih TV juga masih bisa ditaruh di sini. Dan ini di sini ada satu cerminnya yang bikin rumah ini makin kelihatan luas. Nah, teman-teman bisa tahu ini nih klien gua nih. Ini berdua inilah pasangan yang punya rumah ini. Jadi ini yang kayak klien gua yang perempuan ini itu adalah dokternya anak gua nih. Jadi kalau teman-teman punya anak balita bisa nyari Bu Dokter ini di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Nama dokternya Bu Dokter Putu. Dokter anak, bro. Allah. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih di sini ada satu meja riasnya nih teman-teman yang itu bersatu sama satu kabinet di atas. Namanya juga rumah zaman sekarang kita harus memaksimalkan space yang ada. Oke, sekarang kita mau ke kamar mandi masternya. Ini dicowok ke bawah. Habis itu kalau buat yang di sini kita pakai satu rain shower sama pakai shower biasa nih teman-teman di situ. Dan itu semua dipadu sama yang punya rumah pakai satu cermin bulat kayak gini dan satu wastafel yang kecil aja. Jadi kelihatannya bener-bener kayak di hotel ya teman-teman karena ini bener-bener pakai motifnya marmer. Sedikit cerita dari renovasi ini teman-teman, ini kipas angin ini itu udah aslinya ada di sini nih teman-teman. Jadi kita ketika mau ngebikin satu rumah itu, kita harus hati-hati sama barang yang nggak bisa dicopot. Harus kita jaga waktu kita ngerenovasi rumah ini. Ini juga lampu ini juga udah ada dari sananya nih.
Jadi waktu renovasi itu kita harus jaga-jaga barang yang emang ditinggal di dalam rumah. Nah teman-teman, kalau kita mau ngerenovasi itu yang paling penting adalah kita harus bersinergi baik sama klien kita. Dan kalian sebagai klien itu harus benar-benar mateng banget ketika mau ngedesain bareng sama arsitek. Jadi ketika kita udah sepakat, jangan berubah-berubah di tengah jalan teman-teman. Dan itu biasanya udah kita matiin sama kontrak kan. Nah itulah kenapa kalau kita nggunain arsitek itu akan selalu baik. Kenapa? Karena keBM-an kita yang pengen tiba-tiba berubah, ganti ini itu udah direncanakan dari awal. Habis itu seperti teman-teman tahu, kayak lampu-lampu semua udah diletakin dari awal dan sudah digambar. Jadi di tengah jalan nggak akan ada perubahan-perubahan lagi. Kalau kita mau ngebangun rumah itu kuncinya satu teman-teman. Semakin cepat kita ngerjain proyek, tentu hasilnya akan semakin menekan budgetnya teman-teman. Kalau misalnya kita lama berubah-berubah, tukangnya juga pada kebingungan, akhirnya budget dari ngebangun rumah atau renovasi itu akan menjadi mahal. Oke, gue tahu ini adalah yang paling penting di acara kita. Budget untuk ngerenovasi rumah ini itu kurang lebih 450 jutaan, belum termasuk interior teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya rumah standar kepengen dirubah jadi renovasi seperti kayak gini, kurang lebih budgetnya segitu. Itu apa aja yang termasuk? Itu termasuk dari ganti seluruh lantai ini, nambahin conwood segala macam, perbaikin dan juga ngancurin tembok-tembok, nambah-nambah struktur, majuin bangunan segala macam. Dan itu semua sudah ada gambarnya juga teman-teman. Ya kurang lebih inilah hasil desain dari kantor kita. Terima kasih buat Mas Febri sama Dokter Putu atas kepercayaannya sama kita, dan terima kasih juga kita boleh nge-review rumahnya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman punya anak balita, jangan lupa cari Dokter Putu di Rumah Sakit Pondok Indah. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Jangan lupa di follow ya. Ciao. Video ini kapan tayangnya gue nggak tahu, tapi yang jelas kayaknya Maret batal. Kalau batal sih, Pak. Tahan dulu lah. Tahan dulu. Covid. Emang ada yang mau masuk kan? Covid anjing. Dia lagi mikir dari pengalaman sih. Lu lagi mikir kali bukan dia. Ini mukanya lu lihat nih. Yuk. Tapi nggak diganggu sama nyamuk yang nakal. Mau nyamuk. Gimana? Enggak. Udah gue matiin.